Ada yang kumpulan kalimat. Oke. Yang lain ada yang tahu apa itu paragraf? Oke. Ada yang tahu lagi? Oke, kita lanjut aja. Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Oke, paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Oke, teman-teman. Selanjutnya, syarat-syarat paragraf yang baik. Untuk syarat-syarat paragraf yang baik, yang pertama yaitu koherensi atau kepaduan. Nah, koherensi atau kepaduan ini apa sih, Kak? Oke, koherensi atau kepaduan itu antara satu kalimat dengan kalimat yang lain itu harus padu. Oke, dan harus terikat. Jadi, di dalam suatu paragraf itu kalimatnya antar kalimat itu harus padu. Oke, teman-teman. Nah, untuk kepaduan ini, kata-kata apa saja yang biasanya digunakan untuk kepaduan paragraf? Yang pertama yaitu kata transisi. Kata transisi yakni kata hubung antar kalimat. Contohnya kata jadi, namun, akan tetapi, oleh karena itu, dan dengan demikian. Oke, bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya, yang kedua ada kata ganti orang. Kata ganti orang pertama, contohnya aku, saya, kami, atau kita. Untuk kata ganti orang kedua, ada kata kamu, engkau, Anda, kalian, dan kata ganti orang ketiga ada dia, ia, mereka, dan nya. Oke? Selanjutnya, kata ganti petunjuk. Kata ganti petunjuk ini, contohnya ada kata ini, itu, tersebut. Dan yang terakhir adalah pengulangan kata kunci. Oke? Bisa dipahami ya teman-teman? Untuk yang kedua yaitu kesatuan. Jadi paragraf yang baik harus memiliki kesatuan. Harus memiliki satu pokok atau satu gagasan pokok. Oke, harus memiliki satu ide pokok. Jadi di dalam satu paragraf yang baik itu harus atau hanya memiliki satu paragraf, satu ide pokok. Oke, aku ulangi lagi ya teman-teman. Di dalam paragraf yang baik itu harus memiliki satu ide pokok. Oke. Selanjutnya, apa aja pola-pola pengembangan suatu paragraf? Nah, di dalam paragraf ini juga ada pola-pola pengembangannya ya. Yang pertama yaitu pola dari umum ke khusus. Urutannya yaitu pertama disajikan secara umum dulu, yaitu pikiran pokok terlebih dahulu. Setelah itu disajikan pikiran-pikiran penjelasnya. Baik, jadi pola pengembangan paragraf yang dari umum ke khusus itu penyajiannya dari pikiran pokok ke pikiran-pikiran penjelas. Selanjutnya yaitu pola pengembangan dari khusus ke umum. Jadi ini kebalikannya ya teman-teman, kebalikan dari umum ke khusus. Untuk pola yang khusus ke umum itu disajikan terlebih dahulu pikiran-pikiran penjelasannya. Setelah itu dijelaskan pokok pikiran atau kesimpulannya. Oke, jadi yang khusus ke umum itu kebalikan dari umum ke khusus. Oke, selanjutnya yaitu alasan-alasan atau sebab akibat. Lah, urutan penyajiannya itu dari sebab atau pikiran utama terlebih dahulu. Setelah itu disajikan rincian-rincian sebagai akibatnya atau pikiran-pikiran penjelasnya dan sebaliknya. Selanjutnya
yaitu pola pengembangan perbandingan. Pola pengembangan perbandingan ini mengungkapkan persamaan dan perbedaan dua objek atau lebih. Oke, aku ulangi lagi. Pola perbandingan ini mengungkapkan persamaan dan perbedaan objek, dua objek atau lebih. Selanjutnya, yaitu pengembangan dengan contoh. Untuk pola pengembangan paragraf yang dengan contoh ini, urutannya akan dijelaskan terlebih dahulu suatu pernyataan. Setelah itu, diberikan rincian-rincian berupa contoh-contoh. Oke, aku ulangi lagi. Pengembangan dengan contoh ini akan disajikan suatu pernyataan, kemudian disajikan rincian berupa contoh-contoh. Oke. Bisa dipahami teman-teman? Apa kecepatan nih aku jelasinya? Oke, aku lanjut ya. Selanjutnya, apa aja kalimat-kalimat dalam paragraf? Oke, dalam suatu paragraf nggak mungkin dong nggak ada kalimat-kalimatnya. Langsung saja kita pelajari apa aja jenis-jenis kalimat dalam paragraf. Yang pertama, ada kalimat topik atau kalimat utama. Nah, ini kalimat topik atau kalimat utama ini udah gak asing lagi ya bagi kita. Kalimat utama atau kalimat topik adalah kalimat yang mengungkapkan gagasan utama atau ide pokok dari bahasan yang terdapat dalam paragraf yang bersangkutan. Oke, selanjutnya yang kedua ada kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini merupakan kalimat yang menjelaskan atau menggambarkan hal-hal yang terdapat dalam kalimat utama. Jadi, dua kalimat ini harus ada dalam suatu paragraf. Disajikan suatu topik atau kalimat utama, kemudian disajikan juga kalimat penjelasannya. Kemudian yang ketiga adalah kalimat penutup. Kalimat penutup berisi kesimpulan yang diperoleh dari kalimat topik dan kalimat penjelasan. Biasanya kalimat penutup ini berada atau digunakan sebagai akhir sebuah paragraf. Kemudian yang terakhir yaitu kalimat penghubung. Apa sih Kak kalimat penghubung itu? Kalimat penghubung adalah kalimat yang menghubungkan atau menggabungkan suatu paragraf dengan paragraf lainnya. Oke, itu dia 4 kalimat-kalimat yang ada di dalam sebuah paragraf. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan ide pokok dalam suatu paragraf? Dalam suatu paragraf, biasanya di soal UTBK itu kita disuruh untuk mencari ide pokoknya. Lah, bagaimana cara mencari ide pokok ini? Yang pertama, kita harus membaca kalimat pertama, kemudian kalimat kedua, dan kalimat terakhir pada paragraf. Setelah kita membaca kalimat itu, kita amati kalimat keduanya. Kemudian, apabila pada kalimat kedua terdapat kata tunjuk, terus ada kata ganti orang, atau kata pada kalimat pertama yang diulang pada kalimat kedua, maka ide pokoknya terdapat pada kalimat pertama. Aku ulangi lagi, apabila pada kalimat kedua terdapat kata tunjuk, kata ganti orang, dan kata pada kalimat pertama yang diulang pada kalimat kedua, maka ide pokoknya terdapat pada kalimat pertama. Oke, setelah itu lanjut. Jika pada kalimat terakhir ada kata, sebentar ya teman-teman. Jika pada kalimat terakhir ada kata dengan demikian, ada kata maka dari itu, kata jadi, oleh karena itu, berarti ide pokoknya ada pada kalimat terakhir. Jadi teman-teman bisa nih, untuk mengetahui dengan mudah cara menentukan ide pokok. Kalian bisa mengamati dulu
Kalimat pertama, mengamati kalimat kedua, kalimat terakhir. Oke? Setelah itu, ada cara tips mengingat. Lebih mudah cara menentukan kalimat utama atau ide pokok. Nah, untuk paragraf deduktif-induktif, kalian mencari gagasan utama atau ide pokoknya bisa dengan cara mencari kalimat utama. Oke? Nah, sedangkan untuk paragraf deskriptif dan naratif, paragraf ini yang panjang biasanya itu kalian bisa mencari gagasan utama dengan menggunakan adik simbah 5W 1H. Jadi kalian bisa mencari dengan apa, dengan siapa, dengan bagaimana, dan kapan untuk menentukan kalimat atau ide pokoknya. Oke? Setelah itu kita lanjut ke latihan soal, teman-teman. Oke, teman-teman, ini latihan soal kita pada hari ini. Teman-teman kerjakan dulu. Ini aku kasih waktu 3 menit. Oke, teman-teman. Nanti jawabannya bisa ditulis di room chat ya. Oke, silakan teman-teman dikerjakan terlebih dahulu. Oke. Bisa nih, teman-teman yang udah tahu jawabannya bisa ditulis di kolom chat. Oh, ada yang jawab A. A. Oh, banyak yang jawab A nih. Yang lain? Oke. Oh, jawab A. A. Ada yang jawaban lain? Satu menit lagi ya teman-teman waktunya. Ada yang jawab lagi? Wah, ini A, ini banyak yang jawab ya A. Apakah jawabannya A? Oke. Kita bahas ya. Nah, untuk soal UTBK itu biasanya paragraf yang disajikan itu panjang dan banyak, oke? Jadi teman-teman nggak perlu takut dulu nih. Waduh, kok bacaannya teksnya panjang sekali ya? Nggak perlu takut. Untuk mengakalinya, teman-teman bisa baca soalnya terlebih dahulu. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Manakah gagasan utama paragraf ke-1? Jadi yang ditanyakan hanya paragraf ke-1. Maka dari itu kita harus menyoroti paragraf ke-1. Oke? Kita baca dulu paragraf ke-1. Semua orang pasti mengenal pendidikan. Pendidikan adalah proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang dan masyarakat sehingga membuat orang dan masyarakat beradab. Pendidikan bukan hanya sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi yang lebih luas lagi, yakni sebagai sarana pembudayaan dan penyaluran nilai enkulturisasi dan sosialisasi. Anak harus mendapatkan pendidikan yang menyentuh dimensi dasar kemanusiaan. Dimensi kemanusiaan ini mencakup sekurang-kurangnya 3 hal paling mendasar. Oke, kita amati gagasan utamanya.
Yang jawaban A. Jawaban A, pendidikan dikenal setiap orang. Lah, jawaban A ini berada di kalimat pertama. Semua orang pasti mengenal pendidikan. Tetapi, nah, kata kunci dari kalimat pertama ini apa? Kata kuncinya yaitu mengenal pendidikan. Oke. Kita amati kalimat yang kedua. Pendidikan adalah proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang dan masyarakat sehingga membuat orang dan masyarakat beradab. Oke, kalimat kedua ini dan seterusnya kalimat 3, 4, dan 5 itu tidak menjelaskan tentang pengenalan pendidikan ini, tidak menjelaskan. Oke, jadi jawaban yang A belum tepat. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Memang jawaban ini di kalimat pertama, tapi tidak dijelaskan lagi pada kalimat-kalimat selanjutnya. Gitu. Oke. Untuk jawaban yang B, pendidikan adalah internalisasi budaya. Jawaban yang B berada di kalimat yang kedua. Oke, pendidikan adalah proses internalisasi budaya. Kemudian di kalimat ketiga dijelaskan lagi nih, pendidikan bukan hanya sarana transfer ilmu. Oke. Tetapi lebih luas lagi, yakni sebagai sarana pembudayaan dan penyaluran nilai enkulturisasi dan sosialisasi. Oke. Lah, di kalimat 4 ini juga dijelaskan untuk jika anak harus mendapatkan pendidikan yang menyentuh dimensi dasar kemanusiaan. Dan di kalimat kelima juga dijelaskan lagi, dimensi kemanusiaan itu mencakup sekurang-kurangnya 3 hal paling mendasar. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B. Oke, ini Lucy menjawab B. Betul ya, Lucy? Jawabannya yang B. Oke. Kita bahas selanjutnya yang ke C. C itu pendidikan bukan sarana transfer ilmu. Ini berada di kalimat yang ketiga. Di situ dijelaskan pendidikan bukan hanya sarana transfer ilmu. Tapi di kalimat yang keempat dan kelima tidak dijelaskan lagi. Oke, teman-teman, bisa dipahami ya? Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Untuk yang D, pendidikan merupakan sarana pembudayaan. Ini berada di kalimat ketiga juga. Pendidikan merupakan sarana pembudayaan. Tapi di sini tidak dijelaskan sarana pembudayaannya itu seperti apa. Pendidikan ini gimana dengan sarana pembudayaan. Oke? Dan yang jawaban yang E, pendidikan harus berdimensi kemanusiaan. Nah, ini yang jawaban ini berada di kalimat yang keempat. Anak harus mendapat pendidikan yang menyentuh dimensi dasar kemanusiaan. Tapi di sini tidak dijelaskan lagi. Oh, yang di kalimat 5 itu juga ada dimensi kemanusiaan itu mencakup sekurang-kurangnya 3 hal paling mendasar. Tetapi kenapa ini tidak dianggap atau bukan jawaban yang paling tepat? Karena untuk mencari ide pokok di kalimat terakhir itu biasanya ada kata jadi. Oleh karena itu, dengan demikian. Tapi di sini kalimat 4 dan 5 itu, khususnya kalimat yang kelima, itu tidak ada kata jadi atau kata dengan demikian. Dan di kalimat yang kelima ini bukan kesimpulan dari kalimat 1 sampai kalimat 4. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang B. Pendidikan adalah internalisasi budaya. Oke, lihat dulu. Jawaban yang benar adalah yang B. Lanjut, kita ke soal yang kedua.
Oke, aku kasih waktu 3 menit ya teman-teman. Untuk soal nomor 2 ini, yang udah tahu jawabannya boleh ditulis di room chat. Tiga menit ya teman-teman waktunya. Oke, udah kedengeran ya teman-teman? Banyak yang jawab D ini. Oke, tim D mana nih? Tim D. Berhubung udah banyak yang jawab, aku bahas saja ya. Manakah pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam paragraf kedua? Ini yang aku sajikan paragraf keduanya. Oke? Yang pertama yaitu jawaban A. Mengapa pendidikan karakter merupakan pendidikan budi pekerti? Oke, ada jawabannya apa tidak? Ini yang opsi A tidak ada jawabannya. Meskipun di kalimat yang keenam itu ada. Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti. Oke? Tapi di sini tidak dijelaskan mengapa pendidikan karakter ini merupakan pendidikan budi pekerti. Tidak dijelaskan alasannya, tetapi hanya dijelaskan definisinya saja. Itu. Jadi jawaban yang A itu bukan merupakan jawaban yang tepat. Jawaban yang B, mengapa kecerdasan emosi penting dalam mempersiapkan masa depan? Ayo. Ini berada di kalimat ke-9. Kecerdasan emosi adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan. Tetapi jawaban yang B ini tidak dijelaskan alasannya juga. Oke? Tidak dijelaskan mengapa kok kecerdasan emosi ini penting. Itu tidak dijelaskan. Di kalimat 9 hanya dijelaskan bahwa kecerdasan emosi ini sebagai bekal penting dalam mempersiapkan anak untuk menyongsong masa depan. Hanya dijelaskan seperti itu. Tidak dijelaskan alasannya itu apa. Oke? Yang C, bagaimana pendidikan karakter yang sistematis dan berkelanjutan? Ini yang C itu bukan merupakan jawaban yang betul juga. Karena
Di yang C ini berada di kalimat 8 ya, kita lihat dulu. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Tetapi tidak dijelaskan bagaimana pendidikan karakter ini agar menyiapkan anak ini menjadi cerdas emosinya. Tidak dijelaskan bagaimana metodenya, bagaimana caranya, oke? Jadi ini hanya dijelaskan itu bahwa yang di kalimat 8 itu dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak ini akan menjadi cerdas emosinya. Tidak dijelaskan bagaimana. Oke? Yang ke D yaitu bagaimana pendapat Likona tentang aspek pendidikan karakter. Kita lihat jawaban ini berada di kalimat yang ketujuh. Menurut Likona, tanpa ketiga aspek itu, pendidikan karakter tidak akan efektif. Jadi jawaban yang benar adalah yang D, jawabannya yang benar. Bagaimana pendapat Likona? Jadi di kalimat 7 dijelaskan nih, pendapat Likona itu. Pendapatnya adalah tanpa ketiga aspek itu, pendidikan karakter tidak akan efektif. Oke, yang terakhir, opsi E. Siapa yang mengemukakan 9 pilar karakter berasal dari nilai luhur universal? Siapa? Tidak ada ya, tidak ada orangnya yang menjelaskan atau yang mengemukakan 9 pilar karakter ini. Kita lihat di kalimat yang 10, di situ hanya dijelaskan apa aja nilai-nilai yang terdapat dalam 9 pilar karakter. Tapi di situ tidak dijelaskan siapa yang mengemukakan. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga, ini aku kasih waktu 3 menit ya teman-teman. Di aku 13.50 sekarang. 3 menit dari sekarang yang udah tahu jawabannya bisa ditulis di kolom chat. Oke? Aku matiin speaker dulu biar gak ganggu kalian. Oke, teman-teman, rupanya udah benar ya. Banyak yang benar. Jawabannya adalah A. Oke, mantap banget nih. Udah banyak yang benar. Kita bahas kenapa kok jawabannya A. Oke. Apa kelemahan isi paragraf secara
keseluruhan? Jawabannya adalah A. Kenapa nih kok A? Karena tidak ada hubungan antara penjelasan kecerdasan emosi pada kalimat 9 dan 9 pilar karakter pada kalimat ke-10. Oke, bisa dipahami teman-teman? Nah, kenapa kok ini nggak ada hubungannya? Karena kalimat ke-10 merupakan kalimat yang sumbang. Tahu teman-teman kalimat yang sumbang? Kalimat yang sumbang itu yang tidak ada keterkaitan atau hubungan dengan kalimat sebelumnya, yaitu di kalimat 9. Jadi, alasannya seperti itu ya teman-teman, karena kalimat 10 merupakan kalimat yang sumbang atau kalimat yang tidak berhubungan atau tidak terkait dengan kalimat yang sebelumnya, yaitu kalimat 9. Gitu. Kita lanjut ke soal yang keempat. Oke, soal yang keempat, aku kasih waktu 2 menit. Dimulai dari sekarang ya teman-teman. Yang udah tahu jawabannya, bisa nih ditulis. Ini gampang banget. Soal nomor 4. Oke, silakan dibaca ya teman-teman. Yang udah tahu jawabannya, boleh nih ditulis. Apa jawaban dari soal nomor 4? Oh, ada tim E. Ada juga tim A. Yang lain? Oke. Ada yang lain? Tim E? Apaan nih? Teman-teman. Oke, karena di aku udah 2 menit, aku bahas ya. Diperlukan sebuah paragraf antara kalimat ketiga dan keempat. Gagasan pokok paragraf yang paling tepat untuk melengkapi yaitu apa nih? Jawaban yang benar adalah yang E. Metode penelitian 3 media sosial. Oke, jawaban yang benar adalah yang E. Kenapa kok E? Oke, kita bahas. Di paragraf pertama, itu menjelaskan para peneliti di Universitas Pennsylvania itu mengadakan sebuah penelitian yang memusatkan studinya itu pada media sosial Facebook, Snapchat, dan Instagram. Oke, sedangkan di paragraf yang kedua itu menjelaskan prosedur. Oke, di paragraf kedua itu menjelaskan prosedurnya. Jadi untuk mengaitkan antara kalimat yang ketiga dan keempat, itu yang paling betul adalah metode penelitian 3 media sosial. Jadi sebelum kita melakukan atau
sebelum kita menuliskan prosedurnya, kita harus menuliskan metode penelitiannya terlebih dahulu. Oke? Itu ya teman-teman. Jawabannya yang paling benar adalah yang E. Metode penelitian 3 media sosial. Oke? Lanjut ke soal yang terakhir. Soal kelima. Untuk soal kelima, ini aku kasih waktu 2 menit. Oke? Teman-teman 2 menit ya, dimulai dari sekarang. Yang udah tahu jawabannya, boleh ditulis di kolom chat. Wah, udah banyak nih yang jawab. Oke, aku baca-baca dulu ya. Ini Yeheskil, jawab D. Davina, jawab D juga. Grace, jawab D. Jeffrey, D. Patrick, D. Prima, juga D. Anissa, D. Oh, wah, jawab D semua nih. Sama. Ayo, D apa E nih? Yang benar. Ayo. Oh, ada yang B, Adinda. Ayo, gimana? Oh, Yeheskil pindah nih. Jawabannya E. Arya jawab E juga. Tim E, tim D. Wah, gimana nih? Jangan terkecoh ya, teman-teman. Diteliti lagi jawabannya. Jeffrey juga ikut, aja. Gimana ini? D atau E? Ayo, teman-teman. Oh, Lucy ganti juga E. Ini E juga ya. Oke, karena bingung, ini ada yang D, ada yang E. Kita bahas. Beatrix juga E juga. Kita bahas aja jawabannya. Kita baca soalnya paragraf 2. Ini paragraf yang aku sajikan di sini seharusnya terdiri atas 2 paragraf. Kalimat yang seharusnya merupakan awalan paragraf ketiga adalah, oke, jawabannya yang benar adalah yang D, kalimat 9. Ayo, tadi yang jawab D ini pindah semua nih ke E. Padahal jawabannya ini yang D, yang benar teman-teman. Kalimat 9. Kenapa Kak kok kalimat 9? Karena pada kalimat yang keempat sampai ke 8 itu menjelaskan prosedur. Oke, teman-teman. Kalimat yang keempat sampai ke 8 itu prosedurnya yang dijelaskan. Setelah itu, yang kalimat ke-9 sampai kalimat ke-13 itu menjelaskan hasil. Berarti ada 2 topik atau ide pokok yang berbeda. Jadi, kalimat seharusnya mengawali paragraf ketiga adalah kalimat ke-9. Oke. Gimana? Udah betul berapa aja nih? Ada yang betul semua, 5 soal. Yang betul semua boleh nih chat. Yang betul semua? Yang salah satu? Adakah yang salah satu?
Oke, karena ini materi dan latihan soalnya sudah selesai, aku stop share screen dulu ya. Oke, karena udah selesai, teman-teman, di sini aku ada kuis nih buat teman-teman. Kuisnya itu ada 3 soal. Cuma 3 soal ya teman-teman kuisnya. Nanti kalian yang betul semua itu mendapatkan poin 30. Oke, aku share dulu linknya. Bentar ya teman-teman.